Dari Banyuwangi, kita menyeberang menuju Pulau Bali dengan tujuan Kota Buleleng. Kota yang sangat dekat dengan Pulau Jawa Banyuwangi. Selain dengan agenda yang sama, Kota Buleleng juga mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi untuk guru PKN. Tidak hanya itu, berbeda seperti di kota-kota sebelumnya. Di kota ini, bus anti korupsi KPK datang untuk mengadakan kuliah umum anti korupsi di Universitas Ganesha. Di hari selanjutnya, bus anti korupsi juga ikut berpartisipasi untuk sosialisasi anti korupsi di Car Free Day. Roadshow bus KPK ini kan untuk yang pertama kalinya. Saya lihat masyarakat antusias sekali, termasuk saya pribadi, karena acaranya sangat fun, entertainer juga. Samping itu juga mengedukasi. Jadi pertama mungkin bayangan saya tentang KPK itu mungkin serem sekali, takut mendengar KPK. Terus kemudian setelah acara ini diadakan, ternyata dimulai dari hal-hal yang kecil, anak-anak hiburan sekali bahwa kita tuh dari kecil sudah diajarkan untuk berani, jujur, kemudian baru menjadi orang yang hebat, orang yang bersih. Sangat berpengaruh sekali. Tadi anak saya juga sudah bercerita bagaimana kita menjadi pertama kali harus menjadi jujur. Jadi jujur, kemudian harus berani juga. Baru kita akan menjadi hebat. Dia bercerita banyak tentang ini di dalam bis tadi. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat. Harapan saya sih sering-sering mengadakan yang seperti ini, karena ini pasti sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak, dan nantinya akan ke depannya anak-anak akan menjadi hebat. Betul, anti korupsi. Menuju kota selanjutnya, kita sudah berada di kota Karangasem, Bali. Pada kota ini, bus anti korupsi mengadakan pelayanan publik yang disusul dengan adanya sosialisasi pengaduan masyarakat serta sosialisasi gratifikasi untuk ASN. Dengan mengajak camat dan lurah sekabupaten Karangasem. Selanjutnya adalah Kota Kalungkung. Tepat di tanggal 2 Agustus 2019, bus anti korupsi sampai di Kota Kalungkung. Di kota ini, bus anti korupsi KPK datang dengan program yang tidak jauh berbeda. Pada malam hari, bus anti korupsi KPK mengadakan pemutaran film, pentas musik, serta budaya. Bus KPK berada di Kota Kalungkung selama 3 hari, di mana tepat di hari Minggu, bus KPK mengikuti Car Free Day untuk mensosialisasikan anti korupsi pada masyarakat. Roadshow bis KPK di Kabupaten Kelungkung ini merupakan rangkaian roadshow bis KPK yang ke-12. Dan sama seperti di kabupaten dan kota lainnya, bahwa kegiatan roadshow bis KPK ini merupakan kegiatan kampanye anti korupsi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Karena kalau kita berbicara mengenai anti korupsi, itu berbicara terkait dengan values atau terkait dengan nilai. Tentunya kita ingin membangun awareness bahwa anti korupsi bukan hanya terkait dengan nilai-nilai atau merugikan keuangan negara, tetapi dengan values itu tadi. Datang ke Kota Bangli, bus KPK singgah selama 2 hari dari tanggal 6 sampai 7 Agustus 2019. Bus KPK memberikan edukasi anti korupsi untuk pelajar dan masyarakat. Tidak hanya itu, diskusi juga dilakukan bersama komunitas dan masyarakat sipil Bangli. Dari Kota Bangli kita menuju Gianyar. Masih dengan sosialisasi yang sama, namun berbeda dari kota sebelumnya. Di kota ini, KPK mengadakan kuliah umum bersama mahasiswa di Universitas Maharaswati.
Menuju Denpasar, bus anti korupsi singgah selama 3 hari dari tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2019. Di mana selain sosialisasi seperti di kota-kota sebelumnya, KPK juga memberikan pembekalan caleg dan pimpinan DPD partai politik. Tidak hanya pembekalan, workshop implementasi jaga sampai dengan sektor dana desa juga disosialisasikan di kota yang satu ini. Tidak lupa, kuliah umum juga diadakan di Universitas Mahendra Datta untuk memberikan edukasi anti korupsi kepada mahasiswa Denpasar. Melengkapi hari Minggu di kota Denpasar, bus anti korupsi juga ikut berpartisipasi pada Car Free Day untuk mensosialisasikan bus anti korupsi kepada masyarakat. Menuju Badung, bus anti korupsi masih dengan program yang sama, namun berbeda di kota Tabanan, Bali. Bus anti korupsi KPK datang ke Universitas Tabanan untuk memberikan kuliah umum. Sama halnya dengan kota Tabanan, saat berada di kota Jembrana, bus anti korupsi KPK juga datang untuk melakukan kuliah umum di Akademi Komunitas Jembrana. Selanjutnya adalah kota Jember. Datang di kota ini, bus anti korupsi singgah selama 3 hari. Mengusung konsep yang sama dengan kota-kota sebelumnya, di kota ini diadakan workshop implementasi jaga hingga sektor dana desa. Di hari yang sama, kuliah umum juga dilakukan oleh KPK untuk mahasiswa di Universitas Jember untuk edukasi anti korupsi. Tidak lengkap rasanya jika hari Minggu tidak datang berpartisipasi ke Car Free Day. Bus anti korupsi juga ikut hadir untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Lumajang adalah kota yang disinggahi sebelum Malang. Di kota ini juga mendapatkan sosialisasi dari mulai klinik LHKPN, gratifikasi, dan juga kuliah umum di Universitas Widya Gama. Selanjutnya adalah Kota Malang. Berada di Kota Malang selama 3 hari, bus anti korupsi KPK juga melakukan pembekalan kepada para caleg dan pimpinan DPD partai politik. Tidak hanya itu, selain melakukan diskusi publik dengan komunitas, KPK juga memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Malang. Kenapa kita pilih Malang? Salah satunya adalah karena Malang sebagai kota pendidikan, di mana di dalam pendidikan mempunyai sebuah cara atau strategi yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi dari sejak usia dini, dari mulai anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, sampai dengan SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Sesinya apa? Sesinya banyak sekali yang kita kemas. Sesinya adalah yang sangat menarik, bagaimana anak-anak diajarkan anti korupsi tapi dengan cara tidak menggurui, misalkan dengan cara pendekatan melalui dongeng, melalui permainan, melalui menonton film. Jadi ini yang kita lakukan. Pada malam hari di area alun-alun juga diadakan pemutaran film serta pentas musik dan budaya. Melengkapi hari Minggu di Kota Malang, bus anti korupsi juga berpartisipasi di acara Car Free Day untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Sebelum menuju kota Ponorogo, bus KPK singgah di 3 kota, yaitu Batu, Blitar, dan Tulungagung. Di ketiga kota ini, bus anti korupsi menjalankan program yang sama seperti di kota-kota sebelumnya. Tidak lupa tepatnya di kota Blitar, bus anti korupsi melengkapi hari Minggu dengan datang ke Car Free Day untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Blitar akan aksi anti korupsi. Datang ke kota Ponorogo, bus anti korupsi singgah di kota ini selama 3 hari dan berhenti di alun-alun Ponorogo dari tanggal 20 sampai dengan 22 September 2019. KPK juga datang untuk memberikan diskusi publik, juga kuliah umum yang diadakan di Ponpes Gontor. Menuju malam Minggu, di kota ini juga diisi oleh pemutaran film, pentas musik, dan juga budaya. Tepat di hari Minggu pagi, bus anti korupsi ikut berpartisipasi di Car Free Day untuk aksi anti korupsi. Selanjutnya, kita menuju kota Magetan dan Surakarta. Sebelum akhirnya menuju kota Karanganyar, bus anti korupsi singgah di kota Magetan dan juga Surakarta.
Masih membawa program yang sama seperti di kota-kota sebelumnya, KPK juga hadir untuk memberikan kuliah umum di Kota Magetan dan Surakarta. Tepatnya di alun-alun Kota Surakarta, diadakan pemutaran film, pentas musik, dan budaya dengan tujuan mengedukasi masyarakat akan pentingnya aksi anti korupsi. Sampai di kota terakhir, yaitu Karanganyar. Tiba di kota ini, bus anti korupsi mengadakan pameran pelayanan publik dan sosialisasi pengaduan serta diseminasi pendidikan anti korupsi kepada guru PKN. Kota ini menjadi kota tujuan terakhir sebelum akhirnya bus anti korupsi KPK menuju kota Jakarta. Usaha KPK memerangi korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Masyarakat dan generasi muda sangat diharapkan bisa membantu KPK setidaknya dengan memulai anti korupsi pada diri sendiri. Adanya bus anti korupsi KPK diharapkan bisa memperluas pengetahuan masyarakat mengenai modus korupsi hingga edukasi anti korupsi. Sehingga KPK dan masyarakat dapat bergandengan tangan bersama-sama untuk memerangi korupsi dan mencegahnya sedari dini. Salam anti korupsi.